Halo, nama saya Denis Setiawan. Saya alumni Bina Nusantara. Saya masuk di BINUS tahun 2003, keluar 2008. Nah, waktu itu saya mengambil jurusan Teknik Arsitektur di tahun tersebut, dan sekarang puji Tuhan saya memimpin biro arsitek saya sendiri, namanya Studio Denis Setiawan. Sudah lebih dari 11 tahun saya berkarir sendiri sebagai arsitek, dan saya berharap apa yang saya dapatkan waktu kuliah dulu di BINUS bisa saya bagikan kepada masyarakat. Memang apa yang kami dapatkan di BINUS, kalau untuk arsitek ya, memang ya saya selalu bilang 60% saya dapatkan teori di perkuliahan. Jadi hard skill, bagaimana menggambar dan lain-lain itu saya dapatkan semuanya di perkuliahan. Tapi memang ada hal-hal yang memang mahasiswa harus mencari mandiri di luar. Jadi 40% sisanya saya dapatkan lewat pergaulan saya dengan para senior arsitek gitu. Dan saya merasa cukup dibekali dan diberikan kesempatan oleh BINUS University, dulu bilangnya Universitas Bina Nusantara begitu ya, untuk terus keluar belajar apapun yang positif yang dilakukan oleh mahasiswanya, mereka dukung. Nah, saya masih ingat banget waktu itu giatnya teman-teman arsitek itu berlomba, bersayembara. Jadi di angkatan kami dulu hampir seluruh sayembara desain yang ada di Indonesia ini paling tidak kami finalis gitu. Jadi itu memacu kami untuk terus berkembang. Nah, saya lulus 4,5 tahun, Yopi, dan saya berpikir 4,5 tahun itu sebenarnya justru waktu yang pas untuk mahasiswa arsitektur, karena saya akhirnya pada saat itu magang tuh cuma Senin dan Kamis begitu ya, bukan sesuatu yang harus wajib seperti sekarang. Nah, pada saat itu saya memutuskan untuk cuti dan magang full hampir 8 bulan di satu kantor gitu. Jadi itu yang menyebabkan saya lulusnya sedikit lebih telat dibanding dibanding teman-teman yang lain. Tapi itu satu hal yang saya syukuri gitu, keputusan yang tepat. Dan akhirnya saya sekarang dari bekal pengalaman bekerja terhadap biro arsitek yang senior tersebut, sekarang saya bisa memimpin biro saya sendiri dan bisa membagikan ilmu yang saya dapatkan di BINUS. Jadi sekarang saya juga staf pengajar di jurusan arsitektur di Bina Nusantara. Saya ketua himpunan mahasiswa arsitektur Bina Nusantara. Dulu namanya HIMTA, sekarang namanya HIMARS. Jadi saya ketua himpunan selama 1 periode begitu ya, lalu juga membantu di beberapa periode yang lain sebagai humas. Jadi itu pengalaman organisasi saya selama di BINUS. Nah, pengalaman memimpin di HIMTA itu ternyata berkaitan erat terhadap apa yang saya lakukan saat ini di dunia pintar. Kemampuan komunikasi, kemampuan persuasi, dan kemampuan memimpin itu saya dapatkan ketika saya diberi kesempatan menjadi pemimpin di organisasi di kampus. Nah, selepas dari kampus, ternyata di luar juga ada beberapa organisasi. Saya salah satu penggerak untuk satu komunitas namanya Arsiterian dulu. Jadi Arsiterian itu adalah komunitas para mahasiswa arsitek. Terbuka sebenarnya untuk arsitek, tapi tempat kami diskusi. Dan akhirnya saya terlibat di Ikatan Arsitek Indonesia gitu. Jabatan terakhir saya Wakil Sekretaris Jenderal, dan sekarang saya dipercaya untuk di level Asia duduk di chairmanship. Saya chairman Acacia Committee for Young Architect. Jadi ngurusinnya arsitek muda se-Asia, atau paling tidak 22 negara lah.
Nah, itu bekalnya adalah awal mula kepemimpinannya adalah ketika saya memimpin di Himpunan Mahasiswa Teknik Arsitektur BINUS. Selain mengajar di BINUS, saya dosen tetap di BINUS. Tapi saya bilang saya cuma mau 2 hari dalam seminggu saya mengabdikan ilmu saya di BINUS. Selebihnya saya adalah seorang arsitek profesional. Saya arsitek terregistrasi bersertifikat Ikatan Arsitek Indonesia. Jadi saya legal untuk menyebut diri saya arsitek. Nah, sehari-hari saya memimpin studio arsitektur saya sendiri, namanya Studio Denny Setiawan. Jadi emang agak narsis gitu ya, pakai nama sendiri, Studio Denny Setiawan. Nah, kami menangani beberapa proyek di beberapa kota di Indonesia, ada di Pangkal Pinang, ada di Manado, ada di beberapa kota lainnya di Indonesia. Kebanyakan proyek kami rumah pribadi gitu ya. Dari yang skala kecil sampai skala yang cukup besar sekitar 1.000-1.500 meter begitu kami menangani itu, dan ada beberapa kantor dan restoran juga kami desain. Sekarang kami mendesain di Sumatera Utara sebuah creative hub sekitar 3 hektar gitu. Jadi ya itu keseharian kami dalam berpraktik mendesain, dan harapannya ya dengan apa yang kami buat kota-kota di Indonesia tuh jadi lebih baik gitu. Itu yang jadi harapan kami. Dan sekarang selain mengajar, selain di organisasi, mendorong banyak teman-teman untuk berpameran, beraktivitas membawa nama bangsa begitu ya, supaya saya bisa pamerkan di dunia internasional. Saya juga terus melakukan beberapa riset tentang arsitektur gitu. Jadi ya itulah, kalau misalnya memang sudah pas di profesi yang tepat dan dicintai, ya memang kita biasanya melakukan sesuatu yang orang lain nggak pikirin tapi kita coba lakukan. Itu sih yang saya pikirkan saya lakukan saat ini. Terus terang tantangan terbesar kita justru melawan rasa apatis dari diri sendiri gitu. Jadi seringkali kita merasa aduh seorang Denny Setiawan bisa apa sih begitu ya. Dan itu rasanya nggak cuma hinggap di diri saya, tapi saya mengenal juga banyak teman-teman yang bercerita gitu ya, utamanya mahasiswa, aduh Pak bisa jadi apa saya ini gitu. Nah itu tembok terbesar yang ada di depan mata kita. Nah makanya saya dari 2005 kalau saya nggak salah, ketika saya masih kuliah, saya punya satu catatan kecil gitu ya tentang rencana saya ke depan gitu. Saya masih ingat tuh dulu pernah menulis gitu ya di 2010 dan di 2015. Saya tulis begitu. Rencana 5 tahun, rencana 10 tahun. Paling tidak di 2015 muka saya harus ada di salah satu televisi swasta. Saya bilangnya begitu dulu. Salah satu karya saya diliput. Dulu jadi bahan bercandaan sama teman-teman yang lain, kelihatan sama teman-teman yang lain. Ternyata setelah setelah waktu berjalan, ternyata kejadian gitu. Nah, ada beberapa momen-momen catatan-catatan kecil saya yang saya lihat dan saya rasakan itu terwujud, dan itu membuat saya menjadi lebih pede begitu ya, percaya bahwa apapun yang diimpikan, apapun yang dicita-citakan, kalau kita mau kerjakan pasti dapat. Cuma masalahnya keberanian kita untuk melangkah pertama kali, itu yang jadi masalah. Dan saya telah membuktikan beberapa kali bahwa semua yang saya pikirkan yang kelihatannya agak mustahil, ternyata bisa loh kalau kita mau usaha. Itu sih Jadi kalau ditanya tantangan terbesar adalah ketika kamu membuktikan pada diri kamu sendiri bahwa ternyata rasa minder, rasa apatis yang kamu punya itu salah. Itu tantangannya. Saya
dalam kehidupan pribadi saya cuma berpikir ketika nanti manusia pergi begitu ya, yang ditinggalkan hanya karya. Jadi saya ingin mengisi hari-hari saya dengan karya-karya arsitektur yang baik. Itu yang saya harapkan untuk diri saya pribadi. Tapi lebih daripada itu, setiap manusia ini diukur dari kegunaannya selama dia hidup. Nah, saya memegang beberapa posisi strategis begitu ya. Saya baru saja selesai jadi Wakil Sekretaris Jenderal di Ikatan Arsitek Indonesia. Sekarang saya Chairman di Artesia Committee for Young Architect. Saya ingin sekali melihat suatu saat Indonesia ini tidak dikenal hanya sebagai bangsa pengekspor sumber daya alam ataupun TKI begitu ya, atau sekarang namanya PMI begitu. Dan kita ingin sekali suatu hari Indonesia tuh dikenal dengan arsitektur-arsitektur yang keren, sehingga orang Jepang justru yang datang ke Indonesia, orang Bangladesh datang ke Indonesia, atau orang Bangladesh bilang kalau lu mau cari arsitek keren pakai arsitek Indonesia. Nah itu harapan saya dengan posisi terakhir saya ingin sekali mempromosikan arsitek dan arsitektur Indonesia supaya bisa dikenal worldwide mancanegara. Itu yang jadi harapan saya. Keluarga itu selalu jadi supporter ya. Mereka mengamati dari saya mulai kuliah dan kelihatan nggak punya bakat yang menonjol begitu, sampai sekarang mereka bingung sendiri kok Denny bisa gitu ya jadi salah satu chairman di Asia begitu. Tapi bagi waktu itu sesuatu yang menjadi penting gitu ya. Saya selalu bilang begini, kalau semuanya prioritas, nggak ada yang namanya prioritas, gitu. Jadi saya menempatkan beberapa hal di hidup saya jadi prioritas. Keluarga tentunya prioritas pertama. Yang kedua, studio arsitektur saya itu prioritas kedua. Lalu yang ketiga baru mengajar dan berorganisasi itu mungkin ketiga atau keempat gitu. Jadi saya berusaha sekali untuk menjaga tatanan prioritas itu supaya saya bisa tahu gitu mana yang harus saya kejar dulu, saya selesaikan dan saya lakukan. Tapi gini, pertanyaannya apa yang membuat kamu bangun tidur dan bergerak? Nah itu yang menjadi penting ketika kita nggak mau bangun tidur dan mulai malas-malasan gitu ya. Semua prioritas, semua timeline, semua time schedule yang kamu buat nggak ada artinya gitu. Nah itu dulu ketika kita bergerak, saya percaya bahwa sekecil apapun usaha yang kita lakukan di setiap waktu itu bermanfaat. Awalnya saya berpikir saya tidak jadi arsitek, saya ingin jadi pilot sebenarnya. Jadi saya kepikiran nyetir pesawat begitu ya, terus jalan-jalan ke banyak kota. Dan akhirnya saya kurang tinggi, mata saya minus, gigi saya bolong gitu. Dan akhirnya ya sudah jadi arsitek saja gitu. Dan ternyata saya mencintai profesi ini. Saya pikir saya udah nggak bisa lagi jalan-jalan dengan profesi yang berbeda gitu ya. Tapi ternyata jalan-jalan menjadi hobi yang disalurkan dengan cara saya jalan-jalan sambil kerja gitu, karena saya harus keliling ke beberapa kota gitu ya. Saya suka dunia aviasi, hobi saya ngeliatin pesawat, ngeliatin mesin pesawat, ngeliatin bagaimana pesawat take off, landing dan lain-lain. Jadi ya ternyata tidak harus jadi pilot untuk bisa jalan-jalan dan menikmati duduk di kursi pesawat gitu. Jadi ya itulah hobi saya. Jadi saya hampir regularly kecuali pas COVID ya, saya muter-muter jalan-jalan ke beberapa kota dan beberapa negara di dunia. BINUS menjadi salah satu universitas yang sangat suportif terhadap semua kegiatan baik yang dilakukan mahasiswanya. Jadi saya masih ingat ketika saya melakukan atau ikut dalam beberapa lomba arsitektur, dan BINUS menjadi salah satu penyokong terbesar
dari semangat gitu ya, ayo ikutan, dan kami waktu itu di angkatan 2003 itu telah membuktikan kami mendapatkan cukup banyak juara atau finalis dari beberapa lomba. Dan itu saya pikir menjadi penting karena universitas harusnya menjadi pendorong, bukan penghambat gitu. Dan rasanya BINUS dari tahun ke tahun terus membuktikan hal yang sama begitu. Dan saya terus percaya bahwa BINUS punya semangat untuk meningkatkan kapasitas para mahasiswa didiknya supaya mereka siap bekerja di lapangan. Karena itu menjadi sangat penting ketika kita lulus, oke lah, jangan usah muluk-muluk lah langsung jadi leader, entrepreneur dan lain-lain. Siap kerja aja itu penting. Nah, saya berharap teman-teman yang mau masuk ke BINUS mempertimbangkan bahwa BINUS menjadi salah satu universitas yang peduli terhadap lulusannya. Itu yang saya pikirkan. Oke, saya Denny Setiawan, saya Chairman Arkesia Committee for Young Architect. Saya saat ini juga memimpin Studio Denny Setiawan, sebuah biro arsitek yang bergerak di desain arsitektur. Saya alumni Bina Nusantara tahun 2008 saya lulus, dan saya merasa bersyukur bisa mengabdikan ilmu saya sesuai dengan bidangnya. Jadi masuk jurusan arsitektur, saya menjadi arsitek. Itu sesuatu yang buat saya cukup membanggakan ternyata. Dan saya berpesan kepada adik-adik yang baru masuk atau baru mulai berpikir untuk berkuliah, begitu ya. Utamanya kalau kamu masuk di BINUS University, kamu berada di salah satu universitas terbaik lah ya. Saya belum bilang BINUS itu universitas terbaik gitu ya, tapi salah satu universitas terbaik. Manfaatkan itu karena jejak kecil yang kamu ambil sekarang menentukan kualitas masa depan kamu. Jadi manfaatkan semua momen yang kamu dapatkan di BINUS, karena saya telah membuktikan bahwa sekecil apapun ilmu minor yang saya dapatkan di BINUS itu ternyata terpakai gitu. Jadi itu pesan pertama. Pesan kedua, jangan buat sempit dunia kamu, karena apapun yang kamu dapatkan kelak itu hasil daripada relasi yang kamu buat, tidak hanya di kampus tapi di luar. Jadi pertama ilmu penting, yang kedua networking penting, yang ketiga hatinya harus dibuka untuk belajar tentang apapun. Jadi di setiap momen pastikan kamu punya buku catatan, menyatat apa yang kamu dapatkan, yang kamu pikirkan, karena suatu saat hal itu akan terpakai gitu. Jadi rasanya kalau misalnya saya memberikan pesan kepada kepada mahasiswa atau calon mahasiswa, rasanya itu yang saya bisa sampaikan. Satu catatan kecil, kita sebenarnya sama-sama hidup di rentang yang sebenarnya nggak cukup panjang gitu ya, 1 sampai 70-80 tahun. Pastikan Anda pernah memikirkan kira-kira kalau saya wafat nanti saya mau dikenangnya sebagai apa. Nah, dengan hal itu akan jadi pacuan buat diri kita dari hari ke hari. Oke, saya mau punya karya nih, karena saya mau meninggalkan karya ketika saya pergi. Nah, itu yang membuat kita setiap pagi bangun pagi semangat itu ngerjain sesuatu. Nah, kira-kira pesan itu aja yang saya mau sampaikan kepada adik-adik supaya bisa direnungkan dan dilakukan. Mudah-mudahan kita bisa melihat Indonesia yang lebih baik dari apa yang kita perbuat nanti. Saya berharap BINUS menjadi katalisator perubahan bangsa ini dengan semua hasil baik yang dilakukan oleh seluruh mahasiswanya.